Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ilmu Hukum kelas 3A Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya akan menyampaikan video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah kriminologi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang trait theory. Secara bahasa, trait dapat diartikan dengan sifat, karakteristik seorang individu, tipe-tipe, syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh sebuah pekerjaan atau suatu jabatan. Teori trait adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan sejumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Trait karakteristik individu yang sifatnya relatif tetap dan konsisten serta berbeda tiap-tiap individu. Hippocrates membagi kecenderungan kepribadian seseorang berdasarkan cairan-cairan tubuh yang mempengaruhi temperamen seorang menjadi 4. Yang pertama adalah melankolik, dipengaruhi oleh empedu hitam, yakni murung, sangat mudah melibatkan perasaan dan punya jiwa estetika. Yang kedua adalah sanguinis, dipengaruhi oleh darah, yakni gembira, optimistik, pemberi semangat, dan bertindak semaunya. Yang ketiga adalah kolerik, dipengaruhi oleh empedu kuning, yakni disiplin, tegas, tidak kompromi, tidak empati, dan mudah marah. Yang terakhir adalah flegmatik, dipengaruhi oleh cairan lendir, yakni tenang, lamban, cenderung datar, tidak mudah panik, dan mau gampang. Pendapat Larsen dan Bush tentang definisi kepribadian yaitu sekumpulan trait psikologis dan mekanisme di dalam individu yang diorganisasikan, relatif bertahan yang mempengaruhi interaksi dan adaptasi individu di dalam lingkungan. Menurut Dadgali, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui genetik. Ia mencoba menelusuri dan mempelajari kehidupan dan riwayat keluarga melalui beberapa generasi. Kepemimpinan merupakan sebuah topik kajian yang sudah lama ada dan tidak akan pernah berakhir selama berlangsungnya eksistensi manusia. Secara khusus, setiap organisasi membutuhkan praktik kepemimpinan dalam proses manajemen supaya tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Dengan kata lain, sesungguhnya keberadaan aspek kepemimpinan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan perlu menjadi perhatian serius pada organisasi baik profit maupun non-profit. Kepemimpinan sudah muncul semenjak keberadaban manusia di bumi. Kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan pemimpin dalam upaya mempengaruhi orang lain atau bawaan melalui hubungan, interaksi, perilaku, dan kredibilitas pemimpin sehingga tujuan dapat dicapai. Konteks atau situasi kepemimpinan dapat terjadi pada organisasi baik profit dan non-profit. Berbagai teori kepemimpinan sifat. Ada berbagai pendapat dan hasil penelitian mengenai sifat-sifat seorang pemimpin yang dianggap efektif. Berikut adalah beberapa pendapat dari beberapa penulis atau peneliti. Yang pertama, pendapat Daniel Goleman pada tahun 1995. Pemimpin yang efektif adalah emotional intelligence. Komponen utama dari emotional intelligence adalah empati. Pemimpin yang memiliki empati yang tinggi dapat merasakan kebutuhan orang lain, mendengarkan apa yang dikatakan dan apa yang tidak dikatakan oleh pengikut, dan dapat membaca reaksi orang lain. Goleman mengatakan bahwa emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui dan mengendalikan gejala-gejala dan informasi emosional. Hasil riset yang dilakukan Goleman mengenai emotional intelligence menyatakan bahwa emotional intelligence terdiri dari 5 dimensi, yaitu yang pertama kesadaran diri atau self-awareness, yaitu memahami perasaan dirinya. Yang kedua,
manajemen diri atau self management, yaitu kemampuan mengendalikan emosi diri sendiri. Yang ketiga, motivasi diri atau self motivation, yaitu kemampuan untuk tetap bertahan dalam menghadapi kelemahan dan kegagalan. Yang keempat, empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Dan yang kelima, kemampuan sosial atau social skills, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi orang lain. Pendapat Roux dan Bryars tahun 1999. Roux dan Bryars mengatakan bahwa karakteristik tertentu diinginkan dalam banyak situasi kepemimpinan, yaitu nomor 1, percaya diri atau self-confidence, 2, memiliki kekuatan mental dan fisik atau mental and physical endurance, 3, antusias atau enthusiasm, 4, rasa tanggung jawab, sense of responsibility, 5, memiliki empati dan hubungan baik dengan sesama atau empathy and good human relation. Pendapat Judge Bono, Illais, dan Gertard tahun 2002, usaha-usaha penelitian yang berusaha memisahkan karakteristik pemimpin berakhir dengan kegagalan. Misalnya, penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 1960 dari 20 studi yang berbeda yang berusaha mengidentifikasi hampir 80 karakteristik pemimpin ternyata hanya menghasilkan 5 karakteristik umum dari 4 atau lebih investigasi. Suatu terobosan baru telah terjadi ketika para peneliti mulai mengelompokkan kepribadian seseorang menjadi 5 hal atau yang dikenal sebagai dengan kerangka kepribadian 5 besar atau the Big Five model. Ciri-ciri ini dapat dengan mudah digunakan untuk memprediksi kemampuan kepemimpinan seseorang. Judge Bono, Illais, dan Gertard mengatakan bahwa ada 5 faktor utama kepribadian seseorang, yaitu keterbukaan, extraversion. Dimensi ini menunjukkan tingkat kegemaran seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Orang yang terbuka atau extrovert cenderung memiliki sifat gemar berteman atau berkumpul bersama orang lain, menunjukkan sikap yang tegas dan ramah atau akrab. Tetapi orang yang tertutup atau introvert cenderung pendiam, pemalu, dan bersikap tenang. Kemudian keramahan, agreeableness. Dimensi ini menunjukkan pada sifat seseorang yang suka menghargai orang lain. Orang yang bersifat highly agreeable adalah orang yang mudah bekerja sama, hangat, dan dapat dipercaya. Orang yang dinilai memiliki agreeableness yang rendah adalah orang yang dingin, sulit bekerja sama, dan tidak bersahabat atau suka menentang. Kehati-hatian atau kesungguhan, conscientiousness. Dimensi ini mengukur tingkat kemampuan seseorang untuk dapat dipercaya. Seseorang yang dinilai memiliki conscientious yang tinggi adalah orang yang bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan tekun atau gigih. Orang yang memiliki conscientious yang rendah adalah orang yang tidak bertanggung jawab, tidak teratur, dan dapat dipercaya. Stabilitas emosi atau disebut dengan emotional stability, bahwa dimensi ini menunjukkan kemampuan seseorang menghadapi tekanan. Orang yang memiliki positif emotional stability yaitu cenderung bersikap tenang, penuh percaya diri, dan nyaman. Sedangkan orang yang memiliki negatif emotional stability cenderung bersikap tidak tenang, penuh rasa curiga, dan mudah depresi atau tertekan. Kemudian selanjutnya, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman atau disebut dengan openness to experience, bahwa dimensi ini menunjukkan sikap seseorang yang berkaitan dengan kesenangan atau minat dan kesukaan terhadap hal-hal baru.
Orang yang sangat terbuka terhadap pengalaman baru adalah orang-orang yang kreatif, penuh keingintahuan, dan sensitif terhadap seni atau keindahan. Begitu sebaliknya, orang yang kurang terbuka adalah orang yang konvensional dan senang pada hal yang sudah biasa dikerjakannya. D. Pendapat Yuki pada tahun 2006 dan CD 2007. Yuki dan CD mengatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan ada 4 sifat yang dimiliki oleh kebanyakan pemimpin, atau tetapi tidak boleh semua pemimpin yang sukses, atau Hill, Regal, and Slocum, yaitu yang pertama, ada kepandaian atau intelligence, bahwa pemimpin yang sukses cenderung memiliki kepandaian yang lebih tinggi dibandingkan bawahannya. Kemudian yang kedua, ada kematangan atau kedewasaan dan keluasan, atau disebut dengan maturity and breadth, bahwa pemimpin yang sukses cenderung memiliki kematangan emosi dan pandangan yang luas. Kemudian yang ketiga, yaitu dorongan berprestasi atau achievement drive, bahwa pemimpin yang sukses berorientasi pada hasil. Jika mereka telah mencapai suatu sasaran, mereka akan menentukan sasaran lainnya. Dan yang terakhir, integritas atau integrity adalah kesesuaian antara yang dikatakan dengan yang dilakukan oleh seseorang. Ciri-ciri kepribadian. Gordon Allport adalah pelopor dalam studi tentang ciri-ciri kepribadian yang disebutnya sebagai disposisi. Allport membedakan 3 disposisi tersebut, yaitu yang pertama ada disposisi utama atau jelas, yang bersifat utama yang dominan dalam kehidupan individu. Misalnya, narsisme atau perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Kemudian yang kedua, disposisi sentral atau kecenderungan sifat yang lebih umum dan kuat atau khas, yang menonjol dari perilaku pada seseorang, tidak sepenting ciri utama, tapi signifikan dari ditemukan pada tingkat tertentu pada setiap orang. Dan yang ketiga yaitu disposisi sekunder, atau bisa dibilang sifat individu yang kurang terlihat, kurang stabil, dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Selanjutnya yaitu pengembangan lebih lanjut dalam teori sifat telah dikaitkan dengan penerapan analisis faktor. Metode ini memungkinkan identifikasi tren dalam jumlah besar data dan menghasilkan faktor-faktor yang berkelanjutan bipolar, mampu menggambarkan perbedaan individu. Misalnya, Raymond Cattell mengembangkan model faktor kepribadian 16 yang mencakup ciri-ciri berikut. Yang pertama, kehangatan, yaitu A. Yang kedua, penalaran, yaitu B. Yang ketiga yaitu stabilitas emosi, yaitu C. Yang keempat, dominasi, yaitu E. Yang kelima, keaktifan, yaitu P. Yang keenam, kesadaran aturan, yaitu G. Yang ketujuh, keberanian sosial, yaitu H. Yang ke-8, sensitivitas, yaitu I. Kewaspadaan, yang ke-10 ada keabstrakan, yang ke-11 ada kerahasiaan, yang 12 ada kekhawatiran, yang ke-13 adalah keterbukaan terhadap perubahan, yang ke-14 adalah kemandirian, yang ke-15 perfeksionisme, yang 16 adalah ketegangan. Cattell menggunakan analisis dengan rotasi miring, artinya faktor-faktor dalam modelnya mungkin terkait satu sama lain. Untuk mengukur sifat-sifat ini, ia mengembangkan bahwa kuesioner kepribadian. Cattell percaya bahwa setiap orang dapat dicirikan oleh kombinasi unik ekspresi sifat-sifat faktor, menganalisis ketangguhan, pengendalian, ekspansi, kemandirian. Cattell menyimpulkan bahwa sekitar 2/3 karakteristik kepribadian ditentukan oleh pengaruh lingkungan dan sepertiganya bergantung pada faktor keturunan. Dia menyarankan bahwa ciri-ciri kepribadian tidak hanya individu tetapi juga sosial. Selanjutnya, pendekatan untuk mendefinisikan teori
sifat trait atau trait theory. Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan sifat sebagai kausal internal atau sebagai ringkatan deskriptif murni. Definisi kausal internal menyatakan bahwa sifat mempengaruhi perilaku kita, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang sejalan dengan sifat itu. Di sisi lain, ciri-ciri sebagai ringkasan deskriptif adalah deskripsi tindakan kita tidak mencoba untuk menyimpulkan kausalitas. Dalam pendekatan sifat-sifat kardinal adalah sifat-sifat yang mendominasi membentuk perilaku seseorang, nafsu atau obsesi mereka, berkuasa seperti kebutuhan akan uang, ketenaran, popularitas, dan lain-lain. Sebaliknya, sifat-sifat sentral seperti kejujuran adalah karakteristik yang ditemukan pada tingkat tertentu pada setiap orang, dan akhirnya sifat sekunder adalah sifat yang terlihat hanya dalam keadaan tertentu seperti suka maupun duka, yang disertakan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kompleksitas manusia. Saat ini ada dua pendekatan umum yang paling populer. Yang pertama adalah kuesioner kepribadian oleh Hanishek atau dengan memiliki model 3 faktor. Menggunakan analisis faktor Hanishek menyarankan kita bahwa kepribadian dapat direduksikan menjadi 3 ciri utama, yaitu neurotisme, ekstraversisme, dan psikotisisme. Yang kedua adalah ciri-ciri kepribadian 5 besar atau model 5 faktor. Banyak psikolog saat ini percaya bahwa 5 faktor sudah cukup: neurotisme, ekstraversisme, keterbukaan terhadap pengalaman, keramahan, dan kesadaran. Baik pendekatan Epiki dan Big Five secara eksistensi menggunakan kuesioner laporan diri. Faktor tersebut dimaksudkan untuk menjadi ortogonal, meskipun sering ada positif kecil korelasi antara faktor model 5 khususnya telah dikritik karena kehilangan struktur ortogonal antar faktor. Hanishek berpendapat bahwa faktor yang sedikit lebih unggul daripada jumlah besar faktor yang terbaik sebagian. Ada 2 faktor, yaitu tingkat tinggi yang tingkat sama yang dimiliki oleh kedua taksonomi ekstraversi neurotisme. Kedua pendekatan secara luas menerima bahwa ekstraversi dikaitkan dengan kemampuan bersosialisasi dan positif pengaruh, sedangkan neurotisme dikaitkan dengan ketidakstabilan emosional dan pengaruh negatif. Banyak faktor orde rendah atau aspek serupa antara kedua taksonomi. Misalnya, kedua pendekatan tersebut mengandung faktor-faktor untuk keramahan atau keramahan, untuk tingkat aktivitas, dan untuk ketegasan dalam ekstraversi faktor urutan yang lebih tinggi. Essence psikotisisme faktor menggabungkan beberapa kutub yang berlawanan dari faktor keterbukaan, keramahan, dan kehati-hatian tingkat rendah. Tinggi pada ketangguhan pikiran dalam psikotisme, skor akan mendapat skor rendah pada kelembutan hati dalam keramahan. Meskipun kedua model sifat utama berupa deskriptif, hanya model 3 faktor yang menawarkan penjelasan kausal yang terperinci. Essence menyarankan bahwa ciri-ciri kepribadian yang berbeda disebabkan oleh sifat-sifat otak yang dengan sendirinya merupakan hasil dari genetik faktor. Secara khusus, model 3 faktor mengidentifikasi sistem retikuler dan sistem limbik di otak sebagai komponen kunci yang memediasi gairah kortikal dan respon emosional masing-masing. Pendekatan 3 faktor berteori bahwa neurotisisme dimediasi oleh tingkat gairah dalam sistem limbik dan bahwa perbedaan individu muncul karena ambang aktivasi variabel antara orang-orang. Oleh karena itu, orang yang sangat neurotik ketika dihadapkan dengan stresor ringan akan melebihi ambang batas ini, sedangkan orang yang neurotisismenya rendah tidak akan melebihi tingkat aktivasi normal. Bahkan ketika
dihadapkan dengan stresor yang besar. Mengingat penekanan pada biologi dalam pendekatan 3 faktor ini diharapkan sifat ketiga, psikotisisme, akan memiliki penjelasan yang serupa, namun sifat kausal dari keadaan ini tidak didefinisikan dengan baik. Eysenck telah menyarankan bahwa psikotisisme terkait dengan kadar testosteron dan merupakan fungsi kebalikan dari sistem serotonergik, tetapi dia kemudian merevisi ini menghubungkannya dengan sistem dopaminergik. Penjelasan istilah di atas. Yang pertama itu neurotisisme, mengidentifikasi orang-orang yang rentan terhadap tekanan psikologis. Individu yang tinggi dalam neurotisisme cenderung cemas, depresi, sadar diri, impulsif, rentan, dan menampilkan permusuhan marah. Neurotisme adalah faktor utama dari patologi kepribadian atau Eysenck dan Eysenck 1969. Neurotisme telah dikaitkan dengan situs pengikatan serotonin transporter atau 5-HTT di talamus serta aktivitas di korteks insular. Neurotisisme juga memprediksi terjadinya pengalaman hidup yang lebih negatif. Yang kedua itu ada perfeksionisme, adalah salah satu sifat yang terkait dengan perilaku obsesif. Saya berpikir perlu menjadi sempurna dengan cara apapun adaptif. Itu pendapat dari Paul Hewitt. B. Perspeksionisme yang ditentukan secara sosial, percaya bahwa orang lain akan menghargai Anda hanya jika Anda sempurna. Yang C. Perfeksionisme berorientasi diri, keinginan yang termotivasi secara internal untuk menjadi sempurna. Dan yang ketiga itu ada extraversion, suka berteman, ramah, mudah bergaul, memproyeksikan kepribadian seorang keluar. Lawan dari extraversion adalah introvert. Extraversion telah terbukti berbagai penanda genetik tertentu dengan penyalahgunaan zat. Extraversion dikaitkan dengan berbagai daerah korteks prefrontal dan amigdala. C. Teori sifat dalam penggunaan lintas budaya. Budaya secara luas dikenal dan diterima sebagai sesuatu yang berbeda dalam berbagai tingkatan. Hal ini dapat membuat studi tentang kepribadian menjadi sulit karena makna dan ekspresi sifat mungkin berbeda dalam kelompok budaya. Teori sifat menggunakan hierarki sifat untuk memisahkan budaya dari sifat. Dapat dikatakan bahwa budaya diabaikan untuk fokus pada sifat-sifat individu dan bagaimana mereka terhubung dengan individu. Teori sifat cenderung berfokus pada individu di atas situasi di mana mereka berada. Fokus ini telah santai dalam studi modern yang memungkinkan pertimbangan faktor eksternal di luar diri ketika fokus menjadi lebih santai tetapi tetap menonjol karena merupakan bagian utama dari teori penelitian berkembang. Kelebihan dari trait teori yang pertama yang dikatakan oleh Larson dan Bush itu adalah untuk mengobservasi kebiasaan untuk melihat kemampuan bertahan seorang individu. Yang kedua adalah menggunakan kriteria yang objektif dalam mengkategorikan dan mengukur kebiasaan seseorang. Yang ketiga dapat menjadi patokan atau standar dalam menentukan pekerjaan atau jabatan yang tepat bagi seorang individu. Dan sedangkan menurut Peterson dan Seligman dalam bukunya mengatakan bahwa perkiraan kelebihan individu yang dapat dilihat dari Big Five Traits mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada neuroticism, contoh sifatnya adalah cemas, khawatir, dan emosional. Dan perkiraan kelebihan individunya tidak ada. Untuk yang kedua ada extrovert, contoh sifatnya adalah ramah, aktif, menyenangkan. Dan perkiraan kelebihan individunya adalah cenderung memiliki sifat yang semangat, suka bercanda, dan ceria. Yang ketiga ada keterbukaan, imajinatif, kreatif, berjiwa seni adalah contoh sifatnya. Dan selanjutnya adalah perkiraan kelebihan individunya adalah cenderung memiliki sifat yang kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan sangat mengapresiasi keindahan. Yang keempat ada mudah setuju. Contoh sifatnya adalah berhati lembut, mudah bersimpati, dan baik hati. Perkiraan kelebihan individunya adalah cenderung memiliki sifat yang baik dan memiliki rasa syukur yang tinggi.
Dan Big Five trait yang terakhir adalah kesadaran. Contoh sifatnya adalah dapat diandalkan, bekerja keras dan tepat waktu. Perkiraan kelebihan individunya adalah cenderung memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri, memiliki sifat yang tekun dan pemalu. Teori sifat ini juga memiliki kelemahan, pastinya. Yang pertama adalah kegagalan membatasi daftar sifat kepemimpinan untuk jaminan keberhasilan pemimpin. Yang kedua ada penentuan sifat yang objektif, kegagalan yang mempertimbangkan situasi, dan kegagalan memiliki sifat-sifat dengan terhadap dampak kepemimpinan. Yang ketiga ada di antara penduduknya tidak ada kesesuaian atau persamaan mengenai perincian sifat-sifat yang dimaksud. Yang keempat, terlalu sulit untuk menetapkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Selanjutnya, berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk membuat video pembelajaran kali ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.